Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk mata kuliah 3D animasi. Oke, sekarang kita sudah sampai pada penggunaan facial expression ya. Facial expression ini pada hakikatnya kita hanya fokus menganimasikan sebuah wajah yang kadang di sebuah industri animasi itu ada departemennya sendiri ya, bagaimana mereka menganimasikan atau gestur mimik daripada wajah, di mana animasi bagian body yang berkaitan dengan body mekanik juga ada animatornya sendiri. Karena untuk menganimasikan sebuah wajah itu juga memerlukan waktu ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan pada prinsip yang kompleks, tapi di sini jika kita memang fokus pada penggunaan animasi yang karakter, maka ini adalah salah satu cara ya yang bisa kita pakai ketika kita membuat animasi pada wajah. Di sini sudah saya siapkan sebuah wajah yang kebetulan saya bikin sendiri ya, saya modeling sendiri ya. Di sini adalah di sini oke. Di sini saya terlebih dahulu membuat duplikasi ya. Saya melakukan modeling terlebih dahulu ya. Oh, saya naikkan aja. Oke, di sini saya baru saja membuat sebuah gerakan ya. Ini kita asumsikan dia mengucapkan kalimat A ya. A ya. Jika mulutnya membuka maka secara otomatis maka juga bagian dagu dia akan ikut turun ya. Ini misalnya biar tidak saya hanya akan mendemokan secara singkat. Misalnya kita hanya fokus menganimasikan bagian mata ya. Misalnya kita membuatnya kalau secara natural kan biasanya orang itu kan sering berkedip ya. Jadi sering berkedip. Jadi kita fokus bagaimana membuat kelopaknya terbuka dan tertutup. Itu saja. Di sini saya membuat mulutnya menjadi A, kemudian saya duplikasi kembali. Oke, ini sudah saya bikin ya. Saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Ini saya beri nama A I U E O. Oke. Ya, ini dari beberapa mimik wajah ya yang sudah, ini saya hanya fokus ke mulutnya terlebih dahulu ya. Nanti ini berkaitan dengan lip science ya, lip sync ya. Kita mensinkronkan gerak mulut dengan dubbing dari live actor ya. Kalau berkaitan dengan mimik wajah sedih, nanti kita bisa semacam memerlukan gambar referensi lagi ya. Kalau marah itu seperti apa, sedih itu seperti apa. Kita fokus pada pergerakan mulut terlebih dahulu ya. Karena ketika apapun bahasanya itu, yang gestur mulut yang dibaca itu hanya huruf uh, huruf huruf vokal ya, huruf vokal ya, huruf aiueo ya, huruf aiu, huruf yang vokal ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini kita. Oke, ini saya akan. Oke, kemudian kita menggunakan modifier morpher ya. Oke, di sini sudah ada beberapa parameter ya yang bisa kita gunakan ya. Oke, setelah beberapa parameter di sini kita bisa memilih load multiple target ya. Kita klik semuanya ya. Oke, di sini masih banyak. Di sini bisa teman-teman tambahkan misalnya marah, sedih, gembira, tersenyum ya, berkedip dan seterusnya ya. Tergantung, semakin banyak maka semakin detail ekspresi daripada sebuah karakter pada wajah ya. Di sini kita menganimasikan, kita tinggal menyalakan auto key ya, tinggal menyalakan auto key-nya ya. Misalnya saya pengen dia jadi nanti intinya kan gambar yang ini tidak terlihat ya, gambar ini tidak terlihat. Kita klik kanan, object properties, kita renderable kita hilangkan. Oke, berarti nanti dia tidak akan terlihat di render ya. Jadi ini seperti parameter dunia goib ya. Jadi dia tidak akan terlihat atau di film. Jadi seorang penonton atau pemirsa tidak akan melihat konsep morphing ini ketika kita menganimasi sebuah wajah. Kalau kita ini klik kanan, kita klik, maka dia akan tampil di layar, tampil di render. Kalau ini di layar kelihatan, tapi di render dia tidak akan terlihat, semacam ghosting image ya. Di sini kita tinggal mainkan beberapa parameter ya. Misalnya dia pengen bergerak O ya, dia bergerak O. Panduannya ketika dia berbicara kita bisa mengeluarkan ini dan kita mengupload sebuah sound di sini ya, yang akan menjadi dari apa ya. Di sini saya belum memiliki sampelnya ya. Intinya dialog sebuah aktor atau apapun ketika dia sedang melakukan semacam acting ya, acting dia ketika dia sedang marah. Misalnya, apa yang kamu lakukan ya?
apa yang kamu lakukan ini berapa detik. Misalnya apa yang kamu lakukan itu, kata apa yang kamu lakukan sekitar 3 detik, maka yang dimainkan itu hanya huruf A, apa. A berarti cuman A, yang berarti A juga, karena hanya huruf vokalnya. Yang kamu, A juga, lakukan, berarti A-U-an, berarti A dan U. Jadi yang dimainkan hanya huruf A dan U. Ya, apa yang kamu lakukan? Hanya huruf A dan U. Nanti sesuaikan dengan timing di sini. Di sini karena belum ada sampel ya, karena keterbatasan. Oke. Di sini kita bisa mengupload filenya ya. Kalau ini cuman filenya belum ready ya. Nanti akan keluar di situ. Tinggal kita dubbing saja. Nanti frame-nya berapa detik ya, ini yang kita mainkan ya, hanya A, U, E, O. Jadi kita membuat pola A, U, E, O sebuah kewajiban mandatori ya. Nanti tinggal di sini dilengkapi mimik ekspresi apa, mata berkedip, marah, senang, bahagia dan seterusnya ya. Ya, tinggal kita sesuaikan seberapa besar. Misalnya teman-teman merasa ada yang janggal, tinggal diedit yang ininya ya, bukan yang ininya tapi yang bagian morphingnya ya. Nanti kalau sudah selesai kita kembali, kita klik kanan, kita reload target, ya begitu. Kalau kita merasa kok masih kurang marem di bagian nano, kita pilih mana yang kita perbaiki ya. Misalnya ini ya, ini kita perbaiki, kita majukan misalnya sebelah sini. Ya, kalau sudah kita anggap selesai ya, kita klik kanan, tadi bagian A, kita klik kanan, kita reload target. Nah, jadi dia otomatis akan dibaca ulang. Ya, ini jika di 3D Max ya, jika di aplikasi kayak Maxon atau Blender nanti sedikit mirip seperti itu. Cuman prinsipnya sama ya, ketika kita melakukan lip sync ya. Oh, kalau terlalu besar dia akan oh. Oke, oke, intinya adalah ketika kita menganimasikan sebuah wajah ya, kita bisa menggunakan parameter morpher ini ya. Kita tinggal, jadi semakin banyak ya, semakin karakter itu kompleks. Tapi kalau simple atau cenderung lebih ke flat expression mungkin tidak sebanyak. Kita perlu membuat mimik dari wajahnya ya, seperti itu ya. Untuk contoh cukup banyak ya di video streaming YouTube ya. Oke, intinya seperti itu ketika teman-teman akan melakukan ekspresi wajah ya. Ini saya tidak bisa memberikan contoh yang sangat kompleks karena memang akan cukup sangat memakan waktu sekali. Karena biasanya untuk facial expression itu memang memiliki animator tersendiri. Paling nggak ini memberi gambaran jika teman-teman ingin membuat sebuah karakter yang memiliki detail mimik yang ingin ditransformasikan dalam bentuk sebuah karakter ya. Oke, terima kasih atas saya pikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.